Kalau Anda cari, izin properti itu macam-macam, seperti menu di restoran. Gala sudut pandang properti. Guys, sudah tahu belum? Kalau mau beli atau bangun properti ada izinnya. Tidak sekedar beli saja loh. Dan kalau Anda cari, izin properti itu macam-macam, seperti menu di restoran. Ada yang wajib, ada yang opsional. Tapi sebelumnya Anda sudah mengerti kan? Properti itu apa? Dan ada banyak macamnya. Jika belum, sebaiknya bisa Anda lihat di video Vol 1 dan Vol 2. Karena di video kali ini, Sudut Properti akan membahas tentang izin-izin properti yang wajib diketahui di tahun 2024. Jadi siapkan cemilan dan simak videonya sampai habis ya. Yuk, sadar properti. Izin properti di Indonesia bermacam-macam, mulai dari bangunan, tanah, dan lain-lainnya. Mungkin jika Anda cari, bisa bikin malas dan sulit untuk dipahami. Tapi tenang, Sudut Properti bakal bantu Anda berkenalan dengan izin properti yang lebih mudah dipahami. Yuk saatnya berkenalan. Sudut Properti membagi izin sesuai klasifikasi masing-masing izin properti yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Klasifikasi pertama ada hak atas tanah. Ada SHM singkatan dari Sertifikat Hak Milik. Hak atas tanah yang paling kuat dan abadi. Biasanya pemegang SHM memiliki hak penuh atas tanahnya, termasuk untuk mendirikan bangunan, menjual, mewariskan, dan membebani dengan hak tanggungan. SHM bisa dimiliki dan digunakan oleh perorangan dan badan hukum dengan masa berlaku tidak terbatas atau bersifat abadi. SHM memiliki keuntungan yang dimana hak atas tanah yang paling kuat dan diakui secara hukum dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dijadikan agunan dan memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi pemilik tanah. Tidak hanya keuntungan, SHM juga memiliki kekurangan, yaitu biaya pembuatan SHM relatif lebih mahal dibandingkan hak atas tanah lainnya. Serta proses pembuatan SHM bisa memakan waktu, bisa dimisalkan seperti Ibu Riri membeli rumah dan mendapat SHM atas nama beliau. Dalam hal ini, Bu Riri memiliki hak penuh atas tanah dan bangunannya dan dapat mewariskan kepada keluarga atau anak-anaknya. Sumber informasi melalui Badan Pertahanan Nasional BPN dan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Bisa Anda klik link di deskripsi channel Sudut Properti dan cek untuk informasi lebih lengkap serta bisa tetap mendapatkan informasi terbaru. Lanjut ke HGB yang disebut hak guna bangunan. HGB atau SHGB, hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara. Pemegang HGB memiliki hak untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah negara, namun tidak memiliki hak atas tanahnya. Bisa digunakan atau dimiliki oleh perorangan maupun badan hukum. Memiliki masa berlaku, paling lama 30 tahun, serta dapat diperpanjang 20 tahun. SHGB atau HGB memiliki keuntungan yang bisa memberikan hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara dan cocok untuk pembangunan properti komersial seperti apartemen, ruko, dan perkantoran. SHGB atau HGB juga memiliki kekurangan yang memiliki jangka waktu tertentu dan biaya sewa tanah kepada negara yang harus dibayarkan setiap tahunnya. Penjelasan SHGB atau HGB bisa dimisalkan seperti PT XYZ membangun apartemen dan mendapatkan HGB atas tanah yang digunakan. PT XYZ memiliki hak untuk membangun dan memiliki bangunan apartemen, namun harus membayar sewa tanah kepada negara setiap tahun. Sumber informasi didapatkan dari Badan Pertahanan Nasional BPN, serta dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah. Silahkan Anda klik link di bawah deskripsi Sudut Properti untuk mengetahui lebih lengkap dan bisa mengikuti informasi terbaru. Lanjut ada HGU, hak guna usaha. HGU, hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pemegang HGU memiliki hak untuk mengusahakan tanah negara
untuk kegiatan tertentu, namun tidak memiliki hak atas tanahnya. HGU bisa digunakan dan dimiliki oleh badan hukum yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. HGU memiliki masa berlaku paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. HGU memiliki keuntungan yang bisa memberikan hak untuk mengusahakan tanah negara untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan, dan cocok untuk usaha skala besar yang membutuhkan lahan luas. Selain keuntungan, HGU memiliki kekurangan yang memiliki jangka waktu tertentu serta biaya sewa tanah kepada negara yang harus dibayarkan setiap tahun. Dari penjelasan HGU bisa dicontohkan seperti PT XWKZ membangun perkebunan kelapa sawit dan mendapatkan HGU atas tanah yang digunakan. PT XWGAN memiliki hak untuk mengusahakan tanah negara untuk perkebunan kelapa sawit, namun harus membayar sewa tanah kepada negara setiap tahunnya. Sumber informasi didapatkan dari Badan Pertahanan Nasional BPN serta dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Silahkan Anda klik link di bawah deskripsi Sudut Properti dan cek untuk informasi lengkap dan mengikuti informasi terbaru. Lanjut di izin yang terakhir dari hak atas tanah, yaitu SHP, Sertifikat Hak Pakai. SHP, hak untuk memakai dan memanfaatkan tanah negara untuk keperluan tertentu seperti tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum. Pemegang SHP memiliki hak untuk memakai dan memanfaatkan tanah negara untuk keperluan tertentu, namun tidak memiliki hak atas tanahnya. Yang bisa dimiliki dan digunakan oleh badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan untuk kepentingan umum dengan masa berlaku selama 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. SHP memiliki keuntungan yang memberikan hak untuk memakai dan memanfaatkan tanah negara untuk keperluan tertentu atau umum. SHP juga memiliki kekurangan dengan memiliki jangka waktu tertentu serta tanah tidak dapat diperjualbelikan dan hak atas tanah dapat dicabut oleh negara jika tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Dari penjelasan SHP yang bisa dicontohkan seperti Yayasan X Yazkuzi membangun masjid dan mendapatkan SHP atas tanah yang digunakan. Yayasan X Yuzizi memiliki hak untuk memakai dan memanfaatkan tanah negara untuk membangun dan mengelola masjid, namun tidak memiliki hak atas tanahnya. Sumber informasi didapat dari Badan Pertahanan Nasional BPN, serta dari Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah, dan silahkan Anda klik link di bawah deskripsi Sudut Properti dan cek untuk informasi lengkap dan bisa mengikuti informasi terbaru. Dari semua informasi tadi tentang macam izin hak atas tanah adalah ringkasan dan mungkin tidak sepenuhnya akurat dan direkomendasikan untuk berkonsultasi dengan ahlinya jika masih ragu. Sampai di sini untuk izin hak atas tanah dan kita akan lanjut perkenalan ke izin selanjutnya. Ada izin bangunan seperti IMB atau PBJ. IMB izin mendirikan bangunan dan PBG persetujuan bangunan gedung. IMB atau PBJ izin yang diperlukan untuk mendirikan bangunan baru atau merenovasi bangunan yang sudah ada. Sejak tahun 2022, IMB digantikan dengan PBJ yang bisa digunakan dan dimiliki oleh perorangan dan badan hukum. Mempunyai masa berlaku yang berbeda-beda sesuai kelas risiko bangunan, seperti PBG berlaku selama 5 tahun untuk bangunan yang memiliki kelas risiko rendah. PBG berlaku selama 10 tahun untuk bangunan yang memiliki kelas risiko menengah. PBG berlaku selama 15 tahun untuk bangunan yang memiliki kelas risiko tinggi. PBG atau IMB memiliki keuntungan seperti dapat memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi pembangunan bangunan dan memastikan bangunan memenuhi standar keamanan dan keselamatan serta mempermudah proses jual beli properti. Selain keuntungan, IMB atau PBG juga memiliki kekurangan seperti proses pengurusan izin bisa memakan waktu dan biaya pengurusan izin bervariasi tergantung jenis dan luas bangunan. Untuk penjelasan PBG atau IMB yang bisa dicontohkan seperti
Bapak Budi ingin membangun rumah tinggal beliau harus mengajukan PBG ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan singkatan DPMPTSP di daerah setempat. Sumber informasi didapat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang perizinan bangunan gedung dan dari layanan online Single Submission OSS. Silahkan klik link di bawah deskripsi Sudut Properti dan cek untuk informasi lengkap dan bisa mengikuti informasi terbaru. Yang kedua ada SLF, Sertifikat Layak Fungsi. Sertifikat yang menyatakan bahwa bangunan telah memenuhi persyaratan layak fungsi dan layak huni yang bisa dimiliki dan digunakan oleh pemilik bangunan dengan masa berlaku selama 5 tahun, yang memiliki keuntungan seperti memberikan legalitas dan kepastian hukum bahwa bangunan layak huni serta dapat meningkatkan nilai jual properti, dan memiliki kekurangan seperti biaya pengurusan sertifikat bervariasi tergantung jenis dan luas bangunan. Dari penjelasan SLF yang dicontohkan seperti setelah PBG disetujui dan bangunan selesai dibangun, Bapak Budi harus mendaftarkan sertifikat SLF ke Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan singkatan DPKP di daerah setempat. Sumber informasi didapat dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/M/2008 tentang pedoman sertifikat layak fungsi bangunan gedung. Yang ketiga ada HO, hak operasional, atau yang bisa disebut izin gangguan. Izin yang diperlukan untuk mengoperasikan bangunan komersial seperti restoran, hotel, dan tempat hiburan Yang bisa digunakan dan dimiliki oleh pemilik bangunan komersial dengan masa berlaku selama 5 tahun, yang memiliki keuntungan dengan memberikan legalitas dan kepastian hukum untuk mengoperasikan bangunan komersial dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap bisnis. Selain keuntungan, HO juga memiliki kekurangan seperti biaya pengurusan izin bervariasi tergantung jenis dan luas bangunan, serta proses pengurusan izin bisa memakan waktu. Dari penjelasan HO atau izin gangguan yang bisa dicontohkan seperti setelah mendapatkan SLF, Bapak Budi ingin membuka restoran di bangunannya. Beliau harus mengajukan HO ke Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf di daerah setempat. Sumber informasi didapat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987 tentang izin usaha jasa penunjang pariwisata. Yang terakhir dari izin bangunan ada IMBGB, izin mendirikan bangunan gedung bertingkat. Izin yang diperlukan untuk mendirikan bangunan gedung bertingkat. IMBGB merupakan bagian dari IMB atau PBG dan dikhususkan untuk bangunan dengan ketinggian lebih dari 8 meter atau memiliki lebih dari 2 lantai. Yang bisa dimiliki atau digunakan oleh perorangan dan badan hukum. Dengan masa berlakunya sama dengan IMB atau PBJ, tergantung kelas risiko bangunan. Yang memiliki keuntungan dengan memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi pembangunan bangunan bertingkat dan memastikan bangunan memenuhi standar keamanan dan keselamatan, serta mempermudah proses jual beli properti. Yang juga memiliki kekurangan seperti biaya pengurusan bervariasi tergantung jenis dan luas bangunan, serta proses pengurusan izin bisa memakan waktu. Dari penjelasan IMBGB yang bisa dicontohkan seperti PT XYZ ingin membangun apartemen 10 lantai. Perusahaan harus mengajukan IMBGB ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP setempat. Sumber informasi didapat dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang perizinan bangunan gedung dan layanan online Single Submission OSS, serta dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Tambahan, ada site plan yang merupakan gambar denah yang menunjukkan tata letak bangunan, jalan, taman, dan fasilitas lainnya di suatu area. Site plan merupakan tambahan untuk mempermudah dan membantu dalam proses perencanaan dan pembangunan bangunan. Catatan, dari semua informasi tadi mengenai izin bangunan adalah ringkasan dan mungkin tidak sepenuhnya akurat, dan direkomendasi untuk berkonsultasi dengan arsitek, ahli bangunan, atau dinas terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih detail dan akurat. Oke, kita lanjut ke izin usaha. Ada izin usaha mikro atau kecil (IUMK). Izin usaha
bagi usaha mikro dan kecil dengan omset maksimal 50 miliar per tahun. Izin usaha properti mikro atau kecil yang bisa dimiliki dan digunakan agen properti, kontraktor kecil, dan lain sebagainya. Dengan masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. IUMK memiliki keuntungan dengan proses yang mudah dan murah, legalitas usaha untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan akses ke berbagai fasilitas dan insentif pemerintah. IUMK juga memiliki kekurangan, seperti batasan omset maksimal 50 miliar per tahun, dan tidak dapat digunakan untuk mengikuti tender pemerintah. Dari penjelasan IUMK, yang bisa dicontohkan seperti Ibu Rara ingin membuka usaha agen properti kecil, memerlukan IUMK. Sumber informasi didapat dari kemenkopukm.go.id. SIUP, Surat Izin Usaha Perdagangan. Izin usaha bagi semua jenis usaha yang melakukan kegiatan perdagangan, termasuk usaha properti, yang bisa dimiliki dan digunakan semua usaha properti, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, yang masa berlakunya selama 5 tahun dan bisa diperpanjang. SIUP memiliki keuntungan dengan legalitas usaha untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan akses ke berbagai fasilitas dan insentif pemerintah, serta membuka peluang kerjasama dengan pihak lain. SIUP juga memiliki kekurangan seperti proses pengurusan yang bisa memakan waktu dan biaya, serta persyaratan yang bervariasi berdasarkan jenis usaha. Dari penjelasan SIUP, yang bisa dicontohkan seperti PT XYZ yang ingin membuka usaha developer perumahan, memerlukan SIUP. Sumber informasi didapat dari kemendak.go.id. TDP, tanda daftar perusahaan. Bukti bahwa perusahaan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, yang bisa digunakan atau dimiliki OLH semua badan usaha, termasuk usaha properti, dengan masa berlaku permanen dan tidak perlu diperbarui. TDP memiliki keuntungan dengan memberikan legalitas usaha, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mempermudah akses ke berbagai fasilitas dan insentif pemerintah, dan memiliki kekurangan dengan proses pengurusan yang bisa memakan waktu dan biaya. Pengurusan bervariasi tergantung jenis usaha. Dari penjelasan TDP, yang bisa dicontohkan seperti Ibu Ruru ingin membuka jasa desain arsitektur, memerlukan TDP atas nama PT XYZ. Sumber informasi didapat dari IUI, izin usaha industri, izin yang diperlukan bagi usaha di bidang industri pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi, serta industri perakitan atau reparasi mesin, yang bisa dimiliki dan digunakan oleh semua usaha industri properti, seperti pabrik bata ringan, pabrik kayu, dan lain sebagainya. Dengan masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang, IUI memiliki keuntungan dengan memberikan legalitas usaha, akses ke berbagai fasilitas dan insentif pemerintah, dan meningkatkan peluang kerjasama dengan pihak lain, serta memiliki kekurangan seperti proses pengurusan yang bisa memakan waktu dan biaya, serta persyaratan yang bervariasi berdasarkan jenis industri. Dari penjelasan IUI, yang bisa dicontohkan seperti Pak Budi ingin membuka pabrik bata ringan, memerlukan IUI klasifikasi industri kimia. Sumber informasi didapat dari catatan. Dari penjelasan tadi, mengenai izin usaha yang sudah dijelaskan adalah ringkasan, serta masih ada izin lain mengenai usaha, dan aturan mengenai izin usaha dapat berbeda di tiap daerah. Direkomendasikan untuk menghubungi dinas terkait guna mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan akurat. ADAIL, izin lokasi. Persetujuan lokasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten atau kota kepada pemilik properti untuk membangun di suatu area. Sejak berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, IL tidak lagi menjadi persyaratan wajib untuk mendapatkan persetujuan bangunan gedung (PBG) yang bisa digunakan dan dimiliki oleh perorangan serta badan hukum, dengan masa berlaku 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. IL memiliki keuntungan dengan mempermudah proses pengurusan PBG. Meskipun tidak wajib, IL dapat membantu mempermudah proses PBG
dengan menunjukkan bahwa lokasi pembangunan sesuai tata ruang dan memberikan kepastian hukum. IL memberikan kepastian hukum bagi pemilik properti bahwa pembangunan di lokasi tersebut telah disetujui oleh pemerintah. IL juga memiliki kekurangan seperti biaya pengurusan izin bervariasi tergantung daerah dan luas properti dan proses pengurusan izin memakan waktu, serta perlu diingat bahwa IL tidak wajib lagi, sehingga pemohon dapat langsung mengajukan PBG tanpa IL. Dari penjelasan IL, yang bisa dicontohkan seperti Bapak Budi ingin membangun rumah tinggal di atas lahan seluas 100 meter persegi di Kabupaten Bogor, lalu mengajukan permohonan ke DPMPTSP Kabupaten Bogor dan lain-lainnya. Sumber informasi didapat dari Layanan Online Single Submission (OSS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT-M/2017 tentang pedoman tata cara penyusunan site plan dan gambar rencana bangunan. Catatan, meskipun IL tidak lagi wajib, beberapa daerah mungkin masih mensyaratkan. Sebaiknya Anda hubungi DPMPTSP setempat untuk memastikan persyaratan yang berlaku di daerah Anda. Ada izin KPPT, keterangan pengesahan penggunaan tanah. Pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa penggunaan tanah sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). KPPT merupakan pengganti KKPT, kesesuaian penggunaan peruntukan tanah yang diberlakukan sejak diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, yang bisa dimiliki dan digunakan oleh pemilik properti serta pemegang hak atas tanah dengan masa berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang. KPPT memiliki keuntungan seperti memastikan pembangunan sesuai dengan RTRW atau KPPT memastikan bahwa pembangunan tidak melanggar aturan tata ruang dan tidak mengganggu fungsi kawasan, mempermudah proses pengurusan PBG atau KPPT, merupakan salah satu syarat wajib untuk mendapatkan PBG. KPPT juga memiliki kekurangan seperti biaya pengurusan izin bervariasi, tergantung daerah dan luas properti, dan proses pengurusan izin bisa memakan waktu. Dari penjelasan KPPT yang bisa dicontohkan seperti Bapak Budi ingin membangun rumah tinggal di atas lahan seluas 100 meter persegi di Kabupaten Bogor. Beliau harus mengajukan KPPT permohonan ke DPMPTSP Kabupaten Bogor. Sumber informasi didapat dari Layanan Online Single Submission (OSS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT-M/2017 tentang pedoman tata cara penyusunan site plan dan gambar rencana bangunan. Catatan, persyaratan, dan proses pengurusan izin KPPT dan PBG dapat berbeda di setiap daerah. Sebaiknya Anda hubungi DPMPTSP setempat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dan Anda dapat mengurus KPPT dan PBG secara online melalui OSS. Penting bagi Anda untuk memahami proses pengurusan KPPT dan PBG agar pembangunan properti Anda berjalan lancar. Kesimpulan, sesuai klasifikasi masing-masing izin, yang pertama ada izin hak atas tanah. Klasifikasi kedua ada izin bangunan. Klasifikasi ketiga ada izin usaha. Yang terakhir, ada izin lokasi dan izin KPPT.
Oke, sekian. Untuk daftar atau klasifikasi mengenai izin-izin properti di Indonesia. Penjelasan semua ini adalah ringkasan dan dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah setempat dan sangat direkomendasikan untuk menghubungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMP TSP) setempat untuk informasi terbaru dan detail persyaratan serta penjelasan yang lengkap dan akurat. Dan jangan lupa untuk periksa sertifikat tanah di BPN untuk memastikan keaslian dan keabsahannya. Jadi pahami hak dan kewajiban serta kebutuhan Anda sebelum mengurus dan membuat izin-izin properti yang ada di Indonesia. Dengan memahami regulasi atau izin yang diperlukan serta mengikuti proses yang tepat, diharapkan Anda dan para pelaku usaha properti di Indonesia dapat menjalankan usahanya dengan legal dan profesional. Memahami izin properti sangat penting untuk memastikan legalitas dan keamanan investasi. Pilihlah jenis hak yang sesuai kebutuhanmu.